Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini tepatnya untuk edisi 16 April 2022 atau bertepatan dengan 14 Ramadan 1443 Hijriah. Kita tambah ilmu kita di majelis Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk para pendukung program Anten-Anten Nunggu Buko. Kami ucapkan terima kasih untuk Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk Bainopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Dan luar biasanya di Anten-Anten Nunggu Buko hari ini kita lihat di Kota Palembang juga sudah ramai karena ini sudah di pertengahan bulan Ramadan, caknya banyak persiapan nak menjelang Idul Fitri kali ini. Semoga selalu kesehatan dan juga keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Dan hari ini pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, kita akan mengangkat tema tentang beberapa kejadian besar di bulan Ramadan yang menambah kemuliaan bulan Ramadannya. Telah hadir guru kita. Di sini ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ini temanya menarik nih Ustadz, di mana kita membahas tentang beberapa kejadian besar di bulan Ramadan yang menambah kemuliaan di bulan Ramadan. Iya. Dan untuk menambah keberkahan kita hari ini, kita dengarkan bersama, ini dia tausiah dari Ustadz Ali. Kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa PAL TV di mana saja berada, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari ke 14 dan ada yang ke-15 ya. Betul. Ada yang ke-15 dan ada yang ke-14 Ramadan. Semoga kita senantiasa dalam naungan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah di mana saja berada, bahwasanya alhamdulillah keutamaan Ramadan itu sangat luar biasa yang membanggakan, membahagiakan kita semua ya. Di antaranya adalah bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah. Ya, syahrun mubarak ya, bulan penuh keberkahan, semua berkah keberkahan Allah dilimpahkan pada bulan ini. Kemudian juga bulan ini kita sebut sebagai bulan maghfirah, bulan penuh pengampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu kan. Kemudian bulan ini juga bulan yang dilipat gandakan oleh Allah amal ibadah kita, pahalanya, amal ibadah sunat seperti wajib dilipat gandakan dan lain sebagainya, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada malam hari ini ada satu kemuliaan di mana bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an dilipat gandakan nilai pahalanya tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini juga bulan terkabul doa. InsyaAllah ketika kita berdoa, memperbanyak doa kepada Allah, insyaAllah diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa pada bulan ini adalah bulan yang penuh kemuliaan ya. Jadi pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Jadi begitu keutamaan tentang Ramadan. Dan bulan ini adalah bulan yang terbaik untuk bersedekah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di samping beberapa hal yang telah kita sampaikan tadi, bahwa ada beberapa hal bahwa tentang keutamaan Ramadan di bulan Ramadan ini. Tetapi ada beberapa peristiwa yang lekat di bulan Ramadan ini bahwa yang juga mengangkat kemuliaan di bulan Ramadan ini. Jadi yang pertama ada peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan ini, saudaraku. Jadi pertama terjadinya Perang Badar. Perang Badar yang terjadi pada tanggal 2 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ini perang terjadi, perang pertama di zaman Rasulullah SAW, perang pertama umat Islam, di mana perang ini terjadi pada tanggal 2 Ramadan tahun kedua Hijriah ya. Jadi mengapa perang ini adalah perang
perang yang sangat dahsyat dan perang yang besar, di mana kaum muslimin berjumlah lebih kurang 313 orang melawan pasukan Quraisy yang lebih kurang berjumlah 1.000 orang. Nah, pada peperangan ini alhamdulillah ya dengan semangat jihad, juang, kemudian keyakinan yang kuat di dalam hati kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah SAW, alhamdulillah peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi ini perang yang besar. Nah, itu pemetik peperangan. Nah, setelah peperangan ini Rasulullah menunduk ya dengan di tengah euforia kemenangan ini, Rasulullah menunduk sedih dan menangis. Beliau berkata, raja'na min jihadil asrar ila jihadil akbar. Kita baru saja keluar dari jihad yang kecil, kita akan menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat bingung pada saat itu. Jihad apa gerangan ya Rasulullah? Padahal jihad peperangan perang Badar ini sesuatu yang sangat besar dan dahsyat, belum pernah dialami. Dan ini peperangan yang terjadi di kaum muslimin, jumlah yang sangat kecil bisa mengalahkan jumlah yang sangat besar, 1.000-an jamaah kafir Quraisy. Tapi Rasulullah mengatakan kita baru keluar dari perang kecil, jihad kecil, kita akan menuju jihad yang lebih besar. Apakah gerangan itu ya Rasulullah, jihad yang besar itu? Rasulullah mengatakan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Kalau jihad peperangan di perang Badar kelihatan musuhnya, tapi jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, nah ini musuhnya tidak kelihatan dan ada di dalam diri kita sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi itu peristiwa pertama yang terjadi di seputaran bulan Ramadan. Kemudian yang kedua peristiwa nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran ini yang di dalam bulan Ramadan diturunkan pertama kali ayat kitab suci Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu kami turunkan pertama kali ayat Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, kemudian penjelasan bagi petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Baik, dan ini baru beberapa peristiwa besar di bulan suci Ramadan ini. Ini ada dua, tadi yang pertama itu perang Badar tepatnya di 2 Ramadan, 2 Hijriah, dan juga nuzulul Quran. Dan ini belum selesai tentang nuzulul Quran ini. Masih banyak hal pastinya yang menarik tentang Ramadan ini. Jadi untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko yang pengen bergabung bersama kami, silakan di 0711 38 0022 setelah yang siko ini. Terima kasih pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, dan untuk segmen kali ini kami tunggu untuk pemirsa yang pengen bertanya bersama kami di 0711 38 0022 tentang tema kita, yaitu beberapa kejadian besar di bulan Ramadan yang menambah kemuliaan bulan Ramadan ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung acara Anten-Anten Nunggu Buko. Kami ucapkan terima kasih kepada Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk by Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Jadi Ustadz Ali, ini banyak nih makanan yang dukung gitu nih, jadi buat kita lapar untuk sore hari ini, Cek Ali. Ustadz Ali. Alhamdulillah. Iya. Dan tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Ustadz Ali tentang tema kita hari ini, yaitu 2 kejadian besarnya. Yang pertama Perang Badar, ini tepatnya di 2 Ramadan 2 Hijriah. Dan juga salah sikonya yang belum selesai tadi. Ini tentang nuzulul Quran. Ini cak mana, Ustadz? Ya, jadi peristiwa yang kedua yang membuat kemuliaan Ramadan itu salah satunya nuzulul Quran. Diturunkannya pertama ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan jadi tanggal 17 Ramadan. Jadi bahkan tidak hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini. Jadi menurut
riwayat Hasan dari Syekh Albani, ada beberapa juga Taurat, kemudian Suhuf, Injil juga diturunkan di bulan Diturunkan Ramadan, pada saat itu. bulan Ramadan yang sama. Jadi Subhanallah. subhanallah. Jadi permulaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Kita tahu bahwa dalam proses yang panjang Rasulullah beruzlah di Gua Hira, pada malam itu turunlah wahyu yang pertama. Dan berangsur-angsur berapa lama? Berangsur-angsur, kemudian sejak itu diturunkan wahyu itu berangsur-angsur lebih kurang 23 tahun. 23 tahun dan sekarang kita bisa menikmati atau membaca Al-Quran pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Iya. Baik, subhanallah, itulah kebesaran Allah. Iya. Jadi jangan salah bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, Ustadz ya. Iya. Dan secara berangsur-angsur. Dan untuk ayat pertamanya itu ayat Al-Alaq ayat Al-Alaq 1 sampai 5 itu. Baik, itu kejadian besarnya dan selain itu kejadian besar lagi. Ya, artinya turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan itu sesuatu. Jadi yang membuat istimewanya Ramadan itu salah satunya itu. Salah sikoknya itu. Salah satunya itu. Jadi salah sikoknya itu diturunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Subhanallah. Kemudian juga bukti itu pertama kali 17 Ramadan, kemudian juga dikatakan di tempat lain ada nuzulul Quran. Betul. Jadi ada Lailatul Qadar. Jadi di malam-malam Qadar juga dulu dikatakan turunnya Al-Qur'an. Nah, peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Ramadan itu adalah peristiwa Lailatul Qadar. Nah, jadi katakan Rasulullah di dalam bulan Ramadan itu akan ada satu malam, yaitu malam yang namakan Lailatul Qadar. Malam kemuliaan yang pada malam itu akan turun seluruh malaikat, akan turun malaikat Jibril menyelesaikan urusan pada malam hari itu. Kemudian ketika kita beribadah, maka beribadah pada hari itu laksana beribadah 1000 bulan keutamaannya. Subhanallah, itulah kebesaran dari Ramadan ini. Salah sikoknya itu malam Lailatul Qadar. Dan ini mungkin banyak persepsi juga tentang Lailatul Qadar nih. Ada yang ngomong tanggal-tanggal ganjil, itu. Ini kebenaran cak mana sih Ustaz sebenarnya? Itu isyarat dari Rasulullah. Jadi ketika para sahabat bertanya kapan kira-kira Lailatul Qadar itu, ya tunggulah di malam-malam ganjil terakhir dari bulan Ramadan itu. Jadi mereka diberikan para ulama ya 21, 23, 25, 27, 29 gitu. Jadi di hari-hari ke-20-an ke atas seperti itu ya, diperkirakan seperti itu. Tetapi kita beribadah tidak harus mesti nunggu hari itu gitu. Jadi Qiyamul Ramadan, mendirikan bulan Ramadan itu dari awal, tidak mesti harus yang di akhir-akhir itu. Semakin akhir semakin baik, semakin bagus begitu. Iya, apalagi ini kan memang kita nih ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Iya. Ya selain Rajab, Sya'ban dan juga ini bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim pastinya untuk beribadah ini. Iya. Dan ini sudah ada 3 poin salah sikotnya Lailatul Qadar itu. Ini keistimewaan di bulan Ramadan. Iya. Dan mungkin ada lagi keistimewaan di bulan Ramadan ini, peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Yang keempat, ini ada sesuatu juga yang terjadi di bulan Ramadan ya. Jadi peristiwa Fatu Mekah. Jadi pembebasan Mekah, penaklukan Mekah. Jadi Mekah kembali ke tangan Rasulullah, ke tangan kaum muslim. Kita tahu bahwa Rasulullah itu mendakwahkan Islam masih sangat sedikit di kota Mekah, kemudian hijrah. Nah, hijrah ke Madinah. Nah, kemudian baru pada tahun 8 Hijriah ya, setelah tahun ke-8 beliau hijrah ke Madinah, terjadilah peristiwa penundukan kota Mekah. Jadi Fatu Mekah. Tepatnya tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah ya. Baik, Ustadz, caknya ada penelpon, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Mafilo di Demak Jaya, Oke, mohon izin Bapak untuk volume suara TV-nya dikecilkan sedikit. Limbang Jaya. Bentar ya. Oke, siap. Oke, Bapak, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Iya, tema kita hari ini Pak ya, mengenai beberapa kejadian besar di bulan Ramadan yang menambah kemuliaan bulan Ramadan Pak ya. Betul. Jadi Pak Ustaz yang bertanya ini, bulan itu bulan apa Pak yang gajah yang menghancur Ka'bah Pak, seterhati itu? Ada bulan yang seterhati nak menghancur Ka'bah itu Pak. Jadi kita Pak Ustaz dari saya ini ya.
Oke. Iya, bulan apa sih nama yang terlihat uraikan kan? Yang ada tentara-tentara yang apa itu? Abraha. Iya, bulan Abraha. Raja umat menghancurkan Ka'bah itu Pak Ustaz. Ya, Abraha. Itu bulan apa namanya Pak Ustaz? Ya, Oke, siap. Ada lagi mungkin Pak pertanyaannya Pak? Saya tanyakan ya. ya. Siap. Oke, makasih Pak yang telah Itu Pak, bergabung. dari Mama Pak ya. Ya, Yo, terima kasih. sama-sama. Siapa tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan kita tadi di Lembang Jaya bertanya seputar kira-kira kejadian itu kejadian apa sih Ustaz? Ya, jadi itu apa namanya kejadian begitu pada tahun kelahiran Rasulullah SAW. Jadi bulan Rabiul Awal ya. Jadi tahun 451 Masehi begitu kan. Jadi itu sebuah peristiwa juga yang besar dan Allah menunjukkan kuasanya. Jadi ada seorang raja di Yaman yang bernama Abrahah ya. Merasa dengan kejayaannya, kebesarannya dia timbul angkuh, takabur kan, sombong timbul ya seperti Firaun lah seperti gitu. Jadi ketika kekuasaan itu berlebihan dan dia menganggap dia berkuasa, maka timbul sifat itu kesombongan, keangkuhan yang akan menyamai seperti Tuhan gitu. Dan juga zolim gitu Dan ya? berbuat zolim seperti itu. Nah, jadi kan Abraha ini kan mendapat informasi bahwa setiap tahun umat muslim itu dari seluruh penjuru dunia datang ke Mekah kan. Kemudian mereka melakukan apa? Ritual haji, mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Seperti apa Ka'bah itu bangunannya ya, Pak? Sudah Abraha memerintahkan bangun ini di Yaman begitu kan. Dibangun di Yaman yang bangunan yang seperti Ka'bah dan bagus. Dia menyerukan supaya orang berbondong supaya mengalihkan pelaksanaan haji itu ke sini, ke Yaman. Tapi tidak, orang melaksanakan ibadah haji itu bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah batu kan. Betul. Tapi menyembah Allah. Nah, tempatnya untuk menyatukan itulah Ka'bah. Jadi rumah Allah itu di situ untuk mempemersatu umat itu yaitu Ka'bah. Dan sebagai kiblat kita juga. Kiblat jadi di situ. Jadi orang tidak ada yang datang ke situ, maka timbullah niat jahatnya untuk menghancurkan Ka'bah dengan kegagahannya menggunakan kendaraan gajah begitu kan. Nah, saat mendekati kota Mekah dan dia diantisipasi pada saat itu kan disampaikan dengan para penjaga yaitu Ka'bah ya. Jadi kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib begitu kan. Jadi ya kata Abdul Muthalib, biarkan Ka'bah itu adalah rumah Allah, biar Allah yang menjaganya. Dan sesuatu yang terjadi yang luar biasa ketika memasuki kota Mekah dengan gagah berani dengan kendaraan gajah. Kemudian Allah mengutus pasukan yang sangat kecil dalam surat Al-Fil, Tayran ababil, dengan mengirim burung ababil yang kukunya mencengkram tanah kering yang mengandung bara api begitu jatuh kan ya semua pasukan Abraha habis selesai. Betul. Itu suatu peristiwa yang besar ya terjadi di menjelang kelahiran Rasulullah SAW. Dan jangan digunakan dengan nalar. Iya. Kalau untuk menjelaskan dan juga menerimanya. Iya, sama seperti kejadian-kejadian yang lain juga. Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Nabi Musa ketika memukulkan tongkat sehingga itu mukjizat. Baik, dan itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan melalui nabi-nabinya seperti itu. Betul. Baik, pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, masih banyak hal yang pengen disampaikan juga oleh Ustadz Ali dan juga kagetnya di segmen selanjutnya kita ada kuis dari Beras Raja berhadiah. Ini pastinya, jadi silakan yang nak bergabung bersama kami, antri di 0711 38 0022. Mau kasih pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, dan masih kita bersama guru kita yaitu Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI dengan tema kita hari ini yaitu beberapa kejadian besar di bulan Ramadan yang menambah kemuliaan bulan Ramadan. Dan salah satunya yang menambah keberkahan dan kemuliaan di bulan Ramadan tadi sudah disebutkan 3, dan bahkan yang terakhir tadi ada yang keempat, Fatu Mekah. Pembebasan Mekah. Iya, Fatu Mekah. Ini cak mana ceritanya Ustaz? Iya, jadi pembebasan Mekah ini saya ceritakan tadi bahwa kita setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, pada tahun ke-8 itu terjadi peristiwa Fatu Mekah. Jadi pembebasan Mekah ya. Jadi
penundukan Mekah kembali jadi ke tangan kaum muslimin. Jadi tahun ke-8 Hijriah umat Islam sudah kuat. Jadi di Madinah berbasis itu, kemudian terjadilah penundukan kota Mekah datang. Jadi ada kekhawatiran dari kafir Quraisy, ya, para kafir Quraisy. Nah, tanggal 8 Muharram, ya, tanggal 10 Ramadan di tahun 8 Hijriah terjadilah penundukan kota Mekah. Dan tidak ada perlawanan sama sekali dari kafir Quraisy pada saat itu. Jadi masuk dengan dan dikuasai kembali Mekah oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah pada saat itu. Dan ini sesuatu yang terjadi yang monumental justru di bulan Ramadan, tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, ya. Dan ada sesuatu yang terjadi, ada kekhawatiran dari kafir Quraisy pada saat itu karena mereka selama ini membenci, menyiksa umat Islam, membenci sampai mengintimidasi Rasulullah. Nah, dikhawatirkan ketika Rasulullah menguasai Mekah kembali akan ada pembalasan. Tapi itu tidak terjadi. Inilah kemuliaan Rasulullah dan ini pula kemuliaan Ramadan. Masya Allah, subhanallah. Dan itu dia kebesaran-kebesaran di bulan suci Ramadan ini, peristiwa-peristiwa besar seperti itu. Dan juga pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, saatnya kita masuk ke kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik, dan sekarang kita masuk dalam kurma kuis Ramadan bersama Beras Raja. Jadi kami aturi untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko yang pengen bergabung bersama kami di 0711 38 0022. Jangan lupa passwordnya KG, yaitu Beras Raja mantap kantik tandingannya. Dan juga kami informasikan untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko bahwa Beras Raja ini mudah didapat di pasar-pasar tradisional, supermarket, dan juga warung-warung dekat rumah Anda. Jadi nak nikmat makannya dengan Beras Raja salah sikonya. Baik, dan kami aturi yang pengen bergabung, dan kita balik lagi ke tema kita ini, Ustadz. Jadi ada 4 iko tentang kemuliaan atau peristiwa besar di bulan suci Ramadan ini yang menambah hikmat dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, ya. Baik, sudah ada penelpon kita untuk kuis Ramadan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Beni, ya? Di Sukarami. Oke, siap Bapak. Siap dengan pertanyaan kita, Pak? Insyaallah, ya. Baik, pertanyaannya disimak dengan baik-baik. Sebut ke 3 varian beras raja. A. Ultima, Platinum dan Premium. B. VIP dan Eksekutif. Jawabannya apa, Pak? A. Yakin, Pak? Insyaallah yakin. Alhamdulillah, selamat Bapak mendapatkan hadiah beras raja. Terima kasih. Baik, sebesar atau seberat 10 kg ya Bapak, ya. Baik, dan itu dia penelpon pertama kita, Ustadz Ali, dan kami tunggu untuk sikok lagi wong yang beruntung bisa mendapatkan beras raja seberat 10 kg. Baik, ini kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan itu adalah 4 peristiwa besarnya, Pak, ya? Peristiwa, ya. Iya. Dan kira-kira apa sih, Pak, makna dari peristiwa itu di bulan suci Ramadan sehingga bisa menambah kemuliaan itu? Ya, jadi di samping kemuliaan Ramadan yang telah kita sebutkan tadi, 4 peristiwa ini adalah 4 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan dan itu menunjukkan keistimewaan juga bulan Ramadan. Gitu. Baik, kita terima dulu penelponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Beras Raja, passwordnya? Beras Raja mantap kasih tandingannya. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana? Sama Yuliadi, Pak. Bapak Yuliadi, ya? Iya. Baik, Bapak Yuliadi siap dengan pertanyaannya, Bapak? Insyaallah, Pak. Baik, disimak, Bapak. Apa nama PT Beras Raja? A. PT Jalan Raya. B. PT Belitang Panen Raya. Nah, ini. PT Belitang Panen Raya, Pak. Yakin? Insyaallah. Alhamdulillah, selamat Bapak mendapatkan hadiah beras raja seberat 10 kg, ya. Baik, dan acara ini dewek disponsori oleh Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.
Baik, itu dia. Jadi persembahan dari Beras Raja sebesar ataupun seberat 10 kg. Jangan lupa untuk para pemenang bawa untuk ngambil hadiahnya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai dengan 4 sore di PAL TV dengan bawa KTP asli dan juga fotokopi KTP-nya. Baik Bapak, itu dia tadi keberkahan juga di anten-anten Nunggu Buko, kita bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah persembahan dari Beras Raja salah sikonya. Luar biasa PAL TV memang. Allahu Akbar ya. Baik Bapak, kita balik lagi Ustadz tentang tema kita tadi. Tadi sudah kita sebutkan empat iko itu tadi. Mungkin sedikit kesimpulan tentang tema kita, tentang beberapa kejadian besar di bulan Ramadan yang menambah kemuliaan bulan Ramadan ini. Kami persilakan Ustadz. Ya, jadi kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, artinya kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Di samping keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan tadi, ada 4 peristiwa besar ini yang mungkin dapat memberikan semangat kepada diri kita bahwa Ramadan itu luar biasa. Jadi ini yang peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan Allah kepada kita. Yang pertama, Perang Badar. Jadi Perang Badar itu bagaimana kekuatan kaum muslimin kecil gitu. Tapi dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan keyakinan keyakinan keimanan yang kuat baja itu, tidak ada yang mereka takuti hanya kepada Allah, sehingga semangat jihadnya, semangat juangnya juga tinggi. Nah, sehingga itulah memetik kemenangan. Nah, di balik itu Rasulullah juga mengatakan harus diingat, itu perang kecil. Perang Badar itu perang kecil, padahal itu besar gitu. Betul. Itu perang kecil. Ada yang lebih besar lagi, jihadun nafs. Nah, ini Ramadan. Hawa nafsu itu tadi. Jihad melawan hawa nafsu. Jadi menundukkan hawa nafsu kita. Di rumah tangga kita kan banyak makanan segala macam, tidak kita makan. Mulut kita jaga, semua mata kita putuskan. Itu dalam rangka taat kita kepada Allah. Nah, yang kedua, nuzulul Quran. Nuzulul Quran, inilah keberkahan Ramadan. Allah turunkan pertama kali ayat suci Al-Quran itu di bulan Ramadan. Nah, itu kemuliaan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan dipilih? Ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dan kita yang membacanya juga sebagai ibadah. Dan tidak hanya orang Islam yang mengakui itu. Salah satu orientalis Barat misalnya Mikhail Hatch, menulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Beliau mendudukkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Beliau berkata dalam buku itu, barangkali teman-teman saya, para penulis, para jurnalis, para penulis buku, para orientalis akan terkejut melihat membaca ini. Tetapi inilah kenyataannya, dengan Al-Quran di tangannya, Muhammad mampu merubah peradaban dari jahiliyah menjadi beradab. Merubah peradaban dunia. Dan sampai hari ini sudah berapa abad itu kan, 14 abad, tapi Al-Quran tetap terus ini karena Allah memang yang menjaganya. Nah, yang ketiga, peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadar. Bagaimana ini rangsangan kepada kita umat Islam bahwa Allah menyiapkan Ramadan ini bulan yang penuh kemuliaan. Di dalamnya ada malam-malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang ini memberikan isyarat. Umat Nabi terdahulu panjang umurnya. Umat Nabi Muhammad rata-rata pendek umurnya. Tapi kita jangan berkecil hati, kita pendek. Kalau Rasulullah kan meninggal umur lebih kurang 63 tahun. Nah, 63 tahun. Umat Nabi Muhammad lebih sekitar itu gitu kan. Tetapi umur boleh pendek, tetapi kemuliaannya ada di dalamnya, ada keberkahan. Allah menyiapkan fasilitas, salah satunya malam Lailatul Qadar itu. Ketika beribadah di situ, maka laksana ibadah kita 1000 bulan. 83 tahun gitu kan, 1000 bulan. Jadi intinya ya walaupun pendek, tapi keberkahan umurnya sama dengan umat nabi-nabi yang terdahulu tadi. Subhanallah. Nah, yang keempat, peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ini itu terjadi di 8 Hijriah, tanggal 10 Ramadan. Terjadi peristiwa Fatu Mekah. Jadi Allah menundukkan kembali Mekah itu di tangan kaum muslimin, di tangan Rasulullah pada bulan Ramadan juga, tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, jadi ini mengutamakan bahwa ini bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan, yang luar biasa Allah jadikan, maka kita manfaatkan untuk meningkatkan amal ibadah. Subhanallah, dan itulah kebesaran bulan suci Ramadan di mana Allah menempatkan peristiwa besar yang menunjukkan bahwa inilah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan banyak hal yang didapatkan oleh umat muslim. Baik, terima kasih Ustadz Ali yang telah berbagi ilmu kepada kita di majelis Anten-Anten Nunggu Buko hari ini, dan selalu perbarui informasi kita
dan dakwah juga pastinya di anten-anten Nunggu Buko. Setiap harinya kurang lebih dari pukul 5 sampai dengan merapat ke mendekat buku puasanya. Iya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ali, mewakili dari Kemenak, dan juga tentang tema kita beberapa kejadian besar di bulan suci Ramadan ini yang untuk menambah kemuliaan bulan suci Ramadan. Semoga keberkahan dan pahala selalu melimpahi kita. Dan akhir kata, saya Nopal Idrus mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan anten-anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.